Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan selamat datang di mata kuliah kalkulus di semester kedua ini. Dikarenakan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 dan untuk membantu mengurangi penyebaran atau menghentikan penyebaran COVID-19 kita tetap harus melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran secara daring. Untuk itu, saya meminta kerjasama dari Anda untuk dapat mengikuti perkuliahan atau pembelajaran secara daring ini dengan disiplin dan teratur. Karena tanpa kerjasama dari Anda, walaupun saya sebagai dosen atau lembaga sudah menyediakan materi selengkap mungkin, baik melalui modul, melalui PowerPoint, melalui video pembelajaran, tapi tidak ada kerjasama dari Anda dalam mengikutinya secara disiplin dan teratur, mungkin pembelajaran secara daring ini tidak akan terlaksana dengan baik. Karena itu, saya harap Anda bisa mengikuti perkuliahan ini dengan disiplin dan teratur. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin Anda juga sudah tahu nama saya pada saat isi KRS. Nama saya adalah Reni Rian Marliana. Saya dulu S1 dan S2 di Universitas Pajajaran, jurusan statistik, walaupun jurusannya statistik, tapi tidak lepas dari matematik, sehingga pada semester ini saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah kalkulus ini di program studi sistem informasi ini. Nah, sebelum saya bekerja sebagai dosen, dulu setelah lulus S1 saya ikut project di PT Telkom R&D Center Bandung di bagian Outsourcing Research of Business Unit. Kemudian setelah selesai, saya diterima bekerja di Cardinal, yaitu di Follow Up Marketing di SBL Jeans. Kemudian setelah itu saya lanjut S2. Setelah lulus S2, saya ditugaskan untuk melaksanakan pengabdian oleh Dikti di Politeknik Negeri Batam di Prodi Manajemen Bisnis sebagai dosen juga. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya lulus tes CPNS dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, di mana oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 ini atau LL Dikti Wilayah 4 ini, saya ditugaskan untuk mengajar di STIMIK Sumedang dan ditempatkan di program studi Teknik Informatika. Walaupun home base saya di Teknik Informatika, tapi saya tetap ditugaskan untuk mengajar di semua jurusan. Misalnya sekarang di Sistem Informasi atau pernah juga di Manajemen Informatika. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui publikasi hasil penelitian yang telah saya lakukan, Anda bisa lihat di link-link di sini. Ada covariance BSEM dan lain sebagainya, itu bisa Anda klik linknya dan bisa Anda pelajari apa saja yang sudah saya kerjakan. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan mengenai poin penilaian dan aturan nilai akhir, kemudian aturan perkuliahan, kemudian referensi yang akan kita gunakan selama satu semester ini dalam mata kuliah kalkulus ini, kemudian nanti rencana pembelajaran pelaksanaannya seperti apa secara daring ini selama satu semester ini, kemudian gambaran umum dari mata kuliah atau materi-materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, yang pertama, poin penilaiannya itu ada 4, ada tugas terstruktur, kemudian ada tugas mandiri, ada UTS, ada UAS. Tugas terstruktur ini bobotnya adalah 30%, kemudian tugas mandiri bobotnya 20%, UTS bobotnya 20%, dan 30% dari UAS. Tugas struktur ini nanti akan saya berikan di setiap pertemuan, jadi sebenarnya walaupun tidak daring atau offline, tugas struktur akan selalu tetap diberikan. Jadi jangan beranggapan bahwa dikarenakan daring tugas makin numpuk, tidak seperti itu, karena itu sudah termasuk ke dalam poin penilaian, yaitu tugas struktur. Nanti kemungkinan ada 10 tugas terstruktur untuk setiap pertemuan, ini tidak akan berat karena yang saya berikan itu untuk melihat tingkat pemahaman Anda dari materi yang saya sampaikan, baik melalui PDF, file PDF ataupun dalam bentuk video pembelajaran seperti ini. Nanti dari 10 tugas itu dicari nilai rata-ratanya, kemudian diambil 30%. Kemudian kuis nanti ada 2 dilaksanakan di pertemuan keempat dan pertemuan ke-11. Nanti dicari rata-ratanya juga, dari sini diambil 20%. UTS 20%, UAS 30%, misalnya nanti akhirnya adalah 60. 60 ini nanti akan ditambah dengan kehadiran. Kehadiran itu misalnya selama satu semester ini Anda hadir terus, 100%, nanti 100% dikalikan 10, berapa ditambahkan, misalnya saya 10, nanti hasilnya adalah 70, 70 ini nanti dikonversi nilainya B atau C.
Nah, yang perlu Anda catat, kehadiran di sini tidak akan saya sediakan form khusus di dalam e-learning. Jadi tidak akan disediakan form khusus untuk absensi, tapi absensi atau kehadiran itu saya lihat dari aktivitas Anda dalam mengakses dan menyelesaikan setiap materi yang diberikan di e-learning dan ketepatan waktu dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas yang diberikan. Jadi, aktivitas ini dilihatnya per minggu, jadi tidak hanya hari ini saja. Dalam rentang waktu seminggu. Pertemuan 1 misalnya sampai dengan akhir minggu. Akhir minggu di sini adalah misalnya ya, akhir minggunya adalah H-1 dari pertemuan kedua, atau misalnya saya ambil hari betul, hari minggunya. Nanti saya lihat apakah setiap mahasiswa ini mengakses, kemudian menyelesaikan materi atau menyimak video pembelajaran yang saya berikan atau tidak. Kemudian apakah dia tepat waktu dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya. Jadi tidak hanya, hati-hati ya, saya tidak melihat dari hanya Anda mencentang activity complete di dalam e-learningnya, tanpa mengakses materi atau menyimak video yang saya berikan. Jadi yang saya lihat adalah aktivitas Anda dalam mengakses, menyelesaikan materi, dan dalam ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas. Jadi walaupun Anda mencentang activity complete, tapi tidak mengakses atau menyelesaikan materinya, itu saya anggap tidak hadir, karena saya tidak tahu aktivitas Anda. Anda mencentang tapi tidak baca. Berarti kan tidak ikut perkuliahan. Nah, kemudian dari kehadiran, indeks nilai ya, tadi kan misalnya dapat 70. 70 itu nanti dapatnya apa? 70 lihat di sini ada di rentang B. Jadi dari nilai poin tugas terstruktur, tugas mandiri, UTS, UAS, nanti dapat berapa ditambah dengan persentase kehadiran, kemudian nanti dilihat dia masuknya ke indeks huruf apa. Nilai A itu minimal 80, B itu 70, C itu 55, kemudian D minimalnya 45, dan E itu kurang dari 45. Saya harap tidak ada yang mendapatkan nilai D atau E, ataupun C. Saya harap Anda dapat mendapatkan nilai A dan B. Nah, untuk mendapatkan nilai A dan B, Anda harus mengikuti perkuliahan secara disiplin dan teratur. Jadi, selesaikan materinya, kalau Anda membaca, menyimak, itu dapat dipastikan Anda nanti bisa menyelesaikan tugasnya. Tugas terstruktur, tugas mandiri, maupun UTS dan UAS. Sehingga nanti dapat, saya yakin Anda bisa mendapatkan nilai A dan B. Jadi saya harap Anda lulus semua, jangan sampai ada yang mengulang di mata kuliah ini, dan jangan sampai bertemu dengan saya di mata kuliah yang sama. Bertemu dengan saya di mata kuliah yang lain saja ya. Nah, aturan nilai akhir. Jadi, jika terbukti melakukan kecurangan akademik berupa mencontek atau bekerja sama pada saat kuis, UTS, dan UAS, maka akan mendapatkan sanksi nilai 0. Nah, ini pernah terjadi di semester kemarin di mata kuliah yang lain. Ada mahasiswa yang mengumpulkan UTS kalau tidak salah. UTS menggunakan file temannya. Mungkin dia minta ke temannya, saya minta dikumpulkan dalam bentuk Word. Karena dalam bentuk analisis. Nah, mungkin dia minta filenya ke temannya, kemudian langsung dikirim ke saya. Ini kemungkinan besar dia tidak membuka filenya sama sekali dan tidak membaca isinya apa, karena yang saya terima itu nama yang tercantum di dalam filenya itu masih nama temannya. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa dia tidak mengerjakan sama sekali, Kak, dan itu sudah pasti layak mendapatkan nilai nol karena tidak mengerjakan. Sudah dapat dipastikan karena namanya saja masih nama temannya, dan itu tulisannya sama persis dengan milik file temannya yang dikumpulkan ke saya. Jadi jangan sampai melakukan kecurangan akademik seperti itu, karena saya ingin melihat kemampuan Anda dalam mengikuti mata kuliah ini, lulusnya. Nah, kemudian catatan lainnya, tidak ada perbaikan nilai, remedial, atau tugas pengganti. Biasanya ada mahasiswa yang misalnya dia jarang hadir, tiba-tiba di akhir mau UAS, Bu, saya belum mengerjakan tugas 1 sampai dengan 10 misalnya. Ada 5 tugas yang belum dikerjakan, boleh nggak pakai 1 tugas pengganti aja? Nah, ini tidak bisa. Karena ini tidak akan adil bagi mahasiswa yang rajin datang, rajin mengikuti perkuliahan, kemudian mengumpulkan semua tugasnya, melengkapi semua tugasnya. Tiba-tiba temannya yang jarang kuliah minta pakai tugas 1 pengganti, itu sudah mengganti semua tugas tadi. Nah, ini tidak adil. Jadi, tidak akan ada tugas pengganti, tapi akan selalu saya berikan kesempatan untuk melengkapi tugas sampai dengan batas akhirnya di UAS. Jadi, jangan sampai. Nah, jangan sampai menumpuk tugas juga. Karena saya berikan kesempatan sampai batas pengumpulannya sampai dengan UAS, tapi Anda jadi santai, nanti terburu-buru di akhir. Jadi
Saya harap Anda mengerjakan tugasnya sesuai dengan jadwalnya yang sudah saya tetapkan, mengumpulkannya sesuai dengan jadwal yang sudah saya tetapkan, sehingga nanti tidak akan menyulitkan diri sendiri. Nah, selanjutnya, referensi yang akan kita gunakan untuk mempelajari atau kalkulus selama 1 semester ini ada 2, kalkulus jilid 1 dan jilid 2 milik Purcell. Ini dijual di toko-toko buku, bisa Anda beli. Yang saya gunakan ini masih edisi ke-8, mungkin sudah keluar edisi 9, jadi boleh Anda gunakan edisi terbaru karena isinya akan tetap sama. Walaupun nanti di dalamnya mungkin hanya ada beberapa pembaharuan atau pengembangan materinya, tapi intinya akan tetap sama. Kemudian nanti juga akan selalu saya berikan video pembelajaran seperti ini di e-learning. Silahkan Anda simak, Anda pahami dari materi yang saya berikan dalam bentuk file PDF, kemudian lihat penjelasannya di dalam video pembelajaran seperti ini. Nanti akan disediakan di e-learning atau Anda bisa langsung akses ke channel YouTube saya, yaitu di channel YouTube dengan nama saya sendiri, Reni Rian Marliana. Kemudian selain 2 referensi tadi, kita juga menggunakan 4 referensi pendukung, ada milik Lois, milik Tom, milik Forsters, dan Robert Orman. Nah, ini buku e-book namanya ya, bisa Anda download di link-link yang saya berikan di sini. Kemudian selain referensi wajib dan referensi pendukung tadi, Anda juga bisa mencari referensi lain menggunakan e-resources. Anda bisa gunakan portal Sinta. Sinta ini untuk jurnal-jurnal, kemudian Elsevier juga sama, kemudian Springer, ada Simago, kemudian e-books, kemudian ada ResearchGate, ada Google Scholar. Nah, misalnya Anda masih belum paham dari penjelasan saya, Anda masih penasaran, boleh Anda cari materi-materi penjelasannya di link-link di sini semuanya. Kemudian materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini minggu pertama ya. Minggu pertama itu adalah perkenalan dan aturan-aturan pakaian. Kemudian nanti akan saya jelaskan gambaran umum materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester di sini. Kemudian minggu kedua kita bahas pertidaksamaan, minggu ketiga dan keempat kita bahas fungsi, kemudian minggu kelima kita bahas limit, minggu ke-6, 7 diferensial, minggu ke-8 UTS, minggu ke-9 dan ke-10 aplikasi diferensial, dan kuis 2, kemudian minggu ke-12 integral, minggu ke-13-nya teknik integral, minggu ke-14-nya ada ujian akhir. Rencana pelaksanaan pembelajarannya ini mayoritas di e-learning, jadi semua pengumuman, semua materi, video pembelajaran, diskusi, itu semuanya di e-learning atau juga nanti untuk diskusi bisa menggunakan WhatsApp. Tapi nanti ada 3 pertemuan yaitu minggu keempat, yang ini, minggu keempat, kemudian minggu ke-7, sama dengan minggu ke-11 kita menggunakan Zoom. Ini untuk diskusi dan sharing. Apa saja mungkin ada yang ingin Anda sampaikan atau ada yang masih belum Anda pahami. Kemudian pastikan Anda sudah bergabung di mata kuliah kalkulus ini di e-learningnya. Kalau ada yang belum mendapatkan kode enroll-nya, silakan hubungi staf atau lembaga. Kemudian lakukan enroll sendiri dan pastikan Anda sudah masuk di mata kuliah saya di kalkulus ini. Karena semua pengumuman, materi, video pembelajaran, diskusi, itu akan saya berikan di e-learning. Walaupun nanti mungkin pengumuman-pengumuman itu saya berikan juga ke ketua kelasnya. Nah, rencana pembelajaran menggunakan Zoom atau Google Meet, ID-nya nanti ID meeting atau link-nya saya sediakan di e-learning atau juga saya sampaikan ke perwakilan kelas -1-nya. Kemudian Anda wajib menyalakan video, jangan dimatikan. Kemudian wajib memasang foto profil sendiri dan nama lengkap. Jangan menggunakan foto profil yang lain ya. Banyak mahasiswa di semester kemarin menggunakan foto profil dari mungkin artis-artis K-pop yang dia idolakan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian speakernya dimatikan ketika Anda tidak bertanya atau saya sedang menjelaskan. Speakernya akan dinyalakan kalau Anda ingin bertanya saja atau menjawab pertanyaan. Kemudian aturan-aturan lainnya akan diinformasikan di awal kegiatan. Nah, itu adalah aturan-aturan perkuliahan. Untuk gambaran umumnya kita lanjutkan di video selanjutnya.